Hai, tahu gak sih kalau tingkah laku kita dipelajari oleh para ahli terdahulu mengenai apa itu kepribadian, bagaimana manusia berperilaku dan bersikap, mengapa manusia mau bekerja, dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas teori kepribadian menurut Kurt Lewin. Yang pertama, kita kenalan dulu yuk, Kurt Lewin itu siapa? Siapa itu Kurt Lewin? Kurt Lewin adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang lahir di Prusia pada tanggal 9 September 1890. Lewin merupakan pelopor modern di bidang psikologi sosial. Kurt Lewin menyusun struktur kepribadian berdasarkan konsep pribadi dan lingkungannya yang dinamakan dengan teori Medan. Menurut teori ini, kehidupan ibarat lapangan, di mana kehidupan dibentuk oleh interaksi antara karakteristik pribadi yang berupa sifat yang sudah ada dalam diri kita dengan pengalaman bersama dengan lingkungan sekitar kita. Penjelasan perilaku disajikan oleh Kurt Lewin dalam bentuk bersamaan behaviorisme atau perilaku sama dengan fungsi dari pribadi dan lingkungan. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Gimana sih dinamika teori Medan dari Lewin ini? Yang pertama ada kebutuhan atau needs, di mana kebutuhan pribadi berupa motif, keinginan, dan dorongan pribadi. Nah, dari adanya kebutuhan inilah muncul suatu tegangan. Apa sih tegangan itu? Jadi, tegangan adalah kondisi pribadi mencari keseimbangan atau pemenuhan atas kebutuhan tadi. Nah, untuk mencari keseimbangan, manusia butuh adanya suatu energi, yang kemudian Lewin menyebutnya energi psikis. Dan dari energi tersebut muncullah tindakan atau action yang meliputi faktor atau kekuatan yang mendorong terjadinya tingkah laku, dan valensi yaitu nilai region dari lingkungan psikologis bagi pribadi, serta lokomosi atau perpindahan lingkaran pribadi. Nah, setelah tindakan tersebut tercapailah kebutuhan yang diinginkan, atau pada tahap ini disebut keseimbangan, yang diartikan keadaan pribadi tanpa tegangan. Ketika anak-anak ditanya mengenai cita-cita mereka di masa yang akan datang, mereka pasti akan menjawab ingin menjadi polisi, astronot, dokter, ataupun guru. Nah, profesi tersebut pasti pernah menjadi idam-idaman anak-anak. Akan tetapi, ketika mereka sudah beranjak dewasa, bersamaan dengan pemikiran yang sudah berkembang, mereka akan cenderung memilih dan menentukan pilihan hidup serta cita-cita sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang mereka miliki. Mereka memilih profesi apa yang cocok dengan diri mereka sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari profesi tersebut, mereka akan mampu membeli rumah, kendaraan, dan kebutuhan lainnya. Pemikiran kita mengenai cita-cita bisa berubah akibat dari interaksi kita dengan pengalaman dan lingkungan sekitar. Hal tersebut membawa kematangan dalam pola berpikir kita. Selain itu, kita juga menyadari akan kebutuhan atau need kita yang harus kita penuhi sendiri. Misalnya, kita butuh makan. Tegangan yang dimaksud adalah rasa lapar. Kemudian, ketika kita membeli makan, kita menggunakan energi psikis kita, dan kita mengambil tindakan dengan memakan makanan tersebut, hingga akhirnya terpenuhilah kebutuhan dan tercapainya keseimbangan, yaitu rasa kenyang.